Teman-teman, selamat datang di channel Yuliarto Joko Putranto. Saya saat ini berada di Provinsi Jambi, di wilayah kerja Balai Pengelolaan Das Batanghari. Dan saya sekarang berada di sini bersama teman-teman. Ini sebelah kiri saya Pak Taruna, Insinyur Taruna Jaya. Beliau ini tenaga ahli Menteri LHK. Saya sendiri Yuliarto, sebagai tenaga ahli Menteri LHK juga. Sebelah kanan saya ada teman-teman dari BPDAS Batanghari ini. Saya Bu Susi Widya Desa. Ibu? Saya Diana Antariksa, BPDAS Batanghari. Saya, oke. Jadi teman-teman, di sini ada satu program besar sebetulnya. Program besar di sini ada kegiatan suatu pemulihan daerah aliran sungai, hulu daerah aliran sungai Batanghari, Pak Taruna ya. Dan ini ada bantuan program dari Forest Program 2 atau bantuan dari KfW dari Jerman. Kita ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Susi dan Bu Diana ini mengenai sejauh mana sih program KfW yang sudah dilaksanakan, sejak mulai kapan dan berakhir kapan, dan kegiatannya secara umum apa saja, dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini, dampaknya bagi masyarakat dan sebagainya. Nanti Pak Taruna juga bisa memberikan gambaran karena beliau ini mantan kepala balai di sini. Mungkin Bu Diana dulu, monggo silakan Bu. KfW mulai kapan dan apa aja program-programnya? Baik, mungkin sekilas untuk KfW, Forest Program 2 merupakan kegiatan hibah luar negeri kerjasama antara dua negara, Indonesia dan Jerman, yang melalui perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk FP2 sendiri itu melibatkan 4 PIU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terdiri dari BPDAS sendiri, BPDAS Batanghari, BPSKL Wilayah Sumatera, BKSDA, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat. Untuk BPDAS sendiri, fokus kegiatan kita memang tidak lain adalah tanam-menanam. Itu adalah inti kegiatan kita. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Tahun ini merupakan tahun terakhir. Rentang waktu hampir 8 tahun, kegiatan yang sudah kita hasilkan untuk kegiatan RHL itu kita sudah menanam di luasan 5.963 hektar. Dengan melibatkan sebanyak 243 kelompok tani yang tersebar di 6 klaster. Klaster Kerinci Utara, Kerinci Selatan, Sarolangun, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat. Dari total itu kita sudah melibatkan masyarakat sebanyak 12.700-an. Nah, dalam kegiatan RH itu juga kita tidak hanya sekedar menanam, tapi kita juga bekerja secara tuntas sampai dengan pemanenan dan pemasaran. Artinya kita tidak melepaskan masyarakat hanya sekedar menanam, tapi kita juga berusaha memfasilitasi dan mewadahi proses pemasaran mereka. Hingga pasca EP2 berakhir, exit strategi kita adalah masyarakat bisa mandiri dan ekonomi masyarakat sangat terbantu. Selain dari kegiatan RHL, juga kita ada kegiatan BKTA, Pak, Bangunan Konservasi Tanah dan Air. Kita sudah membangun kurang lebih 252 bangunan BKTA yang terdiri dari dam penahan, embung, galiplak, dan biopori. Tersebar juga di 6 klaster kegiatan kita. Itu adalah kegiatan utama, namun kegiatan yang lainnya juga kita ada pengembangan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM. Kita sudah melahirkan 25 tenaga forester muda, merupakan tenaga pendamping kegiatan EP2 di tingkat tapak yang berbasiskan desa. Artinya masyarakat desa mendampingi kegiatan di desa mereka sendiri. Dan itu terbukti, versi saya itu terbukti kegiatan ini berhasil mencapai 90%. Selain itu juga kita juga memberikan bantuan alat sarpras terhadap kelompok tani, baik dalam kegiatan penanaman hingga kegiatan pemanenan. Peningkatan kapasitas terhadap tenaga pendamping juga kita memberikan mereka fasilitas-fasilitas pelatihan-pelatihan hingga pelatihan yang bertaraf nasional yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi profesi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk 2 kegiatan yaitu pengolahan kopi IKM dan brewing barista. Selain itu juga beberapa sarpras yang sudah kita hadirkan dan skop terbesar dari pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan kelompok tani hutan, kita membentuk skop terbesar untuk membantu dalam pemasaran mereka dalam bentuk koperasi. Sampai dengan hari ini kita sudah terbentuk 5 koperasi di 6 klaster yang sudah disertai dengan SK koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten masing-masing dan akta notaris. Mini kegiatan ini mungkin akan diceritakan oleh Bu Susi dalam bentuk pemodelan DAS berbasis desa. Monggo Bu Susi. Jadi salah satu kegiatan KfW ini apa tadi? Pengelolaan Pengelolaan
das berbasis desa. Ya. Seperti apa itu Bu Susi? Dan apa manfaatnya bagi masyarakat sih sebetulnya? Ya, baik. Nah, semua kegiatan Forest Program 2 tentu saja itu mendukung kegiatan pengelolaan das, Pak, sebenarnya. Nah, pengelolaan das merupakan sesuatu yang sangat kompleks, mau permasalahan yang ada di dalamnya maupun orang-orang yang terlibat itu sangatlah banyak. Dan kita memang diharapkan bisa mengajak serta semua instansi ataupun pihak-pihak terkait untuk kegiatan pengelolaan das. Nah, untuk skala kecil kita terapkan itu di wilayah paling hulu das Batanghari, yaitu di daerah Kayo Aro Barat. Dan kita menyebutnya dengan pengelolaan das berbasis desa. Itu kalau secara ringkasnya kita biasa merupakan model das mikro, Pak. Nah, skala kecil dari sebuah das. Kita mencoba mengaplikasikan apa yang harusnya kita terapkan dalam sebuah pengelolaan das ke dalam lingkup kecil terlebih dahulu, yaitu di lokasi pengelolaan das berbasis desa itu. Nah, itu di sana semua kegiatan yang terkait pengelolaan das, baik itu kegiatan fisik seperti penanaman, kemudian kegiatan konservasi seperti sipil teknisnya, bangunan KTA, itu kita laksanakan di sana. Kemudian juga pemberdayaan masyarakatnya. Nah, terutama kita menggali permasalahan yang di sana, ternyata permasalahan utamanya adalah sampah. Dan kita akhirnya lebih fokus kepada untuk bagaimana caranya agar mengubah mindset masyarakat sana bahwa sampah ini tidak boleh dibuang ke sungai, namun harus mereka olah dan ternyata mempunyai nilai ekonomi. Nah, ternyata itu ada satu kelompok di sana yang sangat antusias dan kita berikan bantuan, kita bina, dan saat ini pun mereka sudah memberikan support, desanya itu sudah memberikan support dalam bentuk ikut operasional dalam pengelolaan sampah itu, mereka ikut memberikan dari anggaran dana desa. Nah, itu jadi itu merupakan poin penting bagi kita ketika kami dari BPDAS Batanghari tidak punya anggaran lagi di sana, namun mereka tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan das. Nah, begitu. Dan itu juga diwujudkan dengan peraturan desa terkait pengelolaan lahan hijau dan sanitasi lingkungan di 11 desa di lokasi pengelolaan das berbasis desa tersebut. Nah, itu merupakan yang dilaksanakan dalam rangka mengaplikasikan, menerapkan rencana-rencana pengelolaan das dalam lingkup kecil. Nah, semua itu kegiatan pengelolaan das tentu saja kita ingin melihat hasilnya atau dampaknya ya Pak. Nah, kita juga sudah memasang SEPAS atau stasiun pengamat arus sungai. Kita ingin melihat kondisi hidrologinya. Jadi setelah kita melaksanakan memberikan perlakuan di wilayah suatu das, kita menilainya dari kondisi hidrologi, dari tinggi muka air atau nanti kita hitung debitnya, dari koefisien runoff-nya kemudian dari sedimentasinya, erosinya. Nah, itu nanti kita ada melaksanakan monitoring atau hasil apakah ada efek dari kegiatan pengelolaan das yang kita lakukan, dan itu kita nilai dari kondisi hidrologi tersebut. Nah, mungkin itu Pak sekilas terkait kegiatan. Jadi, respon masyarakat seperti apa sekarang ini dengan tadi kan memang salah satu masalah utamanya sampah ya, tapi itu terkait ternyata dalam konteks pengelolaan das karena mungkin sampah itu bisa menyebabkan banjir, kemudian mencemari sungai ya. Gitu betul Pak. Jadi respon mereka gimana? Respon mereka sangat luar biasa Pak, apalagi karena kita jadi selama ini kan mereka sampah organik itu memang ada solusinya Pak ya. Kalau sampah organik mereka jadikan pupuk kompos. Namun yang menjadi permasalahan utama itu sampah anorganik. Nah, seperti kalau selalu mereka utarakan itu seperti sampah-sampah rumah tangga anorganik. Seperti salah satunya yang sangat menyumbang itu kalau di sana itu Pampers dan mulsa Pak. Plastik mulsa di sana kan pertanian hortikultura Pak ya. Jadi plastik mulsa ini hampir setiap saat menjadi salah satu yang memberikan kontribusi terbanyak dari sebuah sampah. Nah, ternyata ada pelatihan yang kita laksanakan. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci. Nah, mereka memberikan pelatihan-pelatihan dan kita juga dari Forest Program 2 juga sekolah lapang pengelolaan sampah sehingga mereka terbuka pikirannya, wah ternyata sampah ini ternyata punya nilai ekonomi. Nah, itu mereka sangat apresiasi sekali Pak, sehingga desa-desa lain yang satu desa yang kita bina
yang lain pun ikut ingin melaksanakan pengolahan sampah tersebut. Jadi dan beberapa sampah ibu-ibu rumah tangganya juga mulai dari bungkus-bungkus plastik itu sudah mulai mengelola sendiri, Pak. Jadi sebenarnya kita ingin mengubah dari mindset mereka dulu, Pak, bahwa sampah itu dipilah. Nah, itu sebenarnya sih dari konsep awalnya itu merubah mindset masyarakat bahwa sampah itu awal itu dipilah. Namun kalau jika sampah itu ternyata sudah tertumpuk, tentu perlu penanganan khusus. Nah, itu kita berikan alat yang ternyata bisa memilahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, itu yang sekarang kita sedang lakukan pembinaan di sana, Pak. Sekarang giliran Pak Taruna nih. Beliau ini tenaga ahli menteri tapi juga pernah menjabat di sini ya, di Das Batanghari ini. Pak Taruna, jadi saya kira seperti di tempat wilayah lain ya di Sumatera ini faktor ya degradasi hutan dan lahan itu kan terjadi dan itu pasti berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat lah ya gitu. Pak Taruna melihat kegiatan KFW dan apa saja yang sudah dilakukan itu seperti apa sekarang, apakah kira-kira bisa sustain nggak ke depan itu menjadi satu pola penanganan yang berkelanjutan itu untuk menangani masalah tadi degradasi hutan dan lahan? Ya. Terima kasih Pak Yuli, Sobat Hijau dan Sobat Macadamia. Kita perlu tahu bahwa Das Batanghari ini menurut klasifikasi kerusakan dasnya itu yang dipulihkan. Yang dipulihkan. Jadi menurut tingkat kerusakan das itu ada dua, yaitu das yang dipertahankan dan yang yang dipulihkan. Nah, kalau das yang dipulihkan berarti tingkat kerusakannya itu parah. Nah, Das Batanghari di mana kita berdiri sekarang itu dan kita duduk sekarang itu ada Das Batanghari, itu termasuk dalam kategori kas yang perlu diperbaiki karena termasuk das yang perlu dipulihkan. Nah, oleh karena itu untuk mengembalikan keseimbangan das dimulailah dengan kegiatan yang mikro dulu, seperti yang dilakukan oleh BPDAS sekarang, yaitu pengelolaan das berbasis desa. Itu identik dengan MDM atau model das mikro atau MMD, model mikro das. Jadi mengelola sebuah das dari bentuk miniatur das secara keseluruhannya dengan harapan bahwa ini nanti akan mempunyai impact ke tempat lain. Nah, luar biasa BPDAS sudah melaksanakan ini di 11 desa, melakukan upaya-upaya RHL, termasuk di dalamnya itu pemberdayaan masyarakat. Nah, pada hari ini kita sudah melihat semua bahwa begitu antusiasnya masyarakat, kemudian juga mulai berdampak kepada masyarakat. Tadi dari wawancara dengan teman-teman juga, manfaat kecil-kecilan jangka pendek saja. Ada yang dari kegiatan BPDAS melalui KFW ini, ada yang sudah bisa menyelesaikan sekolah S2. Ada yang sudah mulai bisa kredit motor dan mobil ternyata. Jadi ini dampak yang dalam jangka pendek. Oleh karena itu ini nanti perlu dilanjutkan ke lokasi di luar 11 desa lainnya sehingga mempunyai dampak yang positif untuk Das Batanghari secara keseluruhan. Nah, kalau ini pola ini dilaksanakan di luar daripada lokasi ini, insya Allah das yang perlu dipulihkan oleh di Das Batanghari ini nanti akan naik kelas. Akan naik kelas menjadi das yang dipertahankan, artinya menjadi sebuah das yang sehat. Nah, itu juga nanti dicirikan dengan Sungai Batanghari. Nah, Sungai Batanghari itu saat ini termasuk ya tercemar, ya keruh dan sebagainya. Oleh karena itu tadi ada kaitannya juga dengan sampah, ada dengan pencemaran sampah. Nah, setelah melihat lokasi yang dilaksanakan oleh BPDAS ini, ada 3 pilar yang perlu dipertahankan. Yang pertama itu kelola kawasan. Jadi kawasan yang dikelola oleh kegiatan yang ini perlu dikelola dengan baik, tahu batas-batasnya, dan itu perlu dimonitor terus kegiatan ini dalam kawasannya. Itu pilar pertama. Yang kedua itu kelola kelembagaan. Nah, kelembagaan yang telah dibentuk dan diinisiasi oleh BPDAS, ada koperasi, ada KTH, kemudian kemarin juga ada sampah. Itu kelembagaannya perlu dikelola. Jadi yang kedua adalah kelola kelembagaan. Dan yang terakhir sekali adalah kelola usaha. Nah, itulah sekarang yang sedang dirintis, itu dalam bentuk koperasi. Sehingga nantinya apabila nanti kegiatan KFW ini berakhir, kelompok itu akan menjadi mandiri. Dan tentu terakhir semoga insya Allah menjadi berkah. Saya pikir itu Pak Yuli. Pak Nana tambah satu lagi. Kita kan lihat sekarang teman-teman BPDAS mengembangkan tanaman macadamia ya. Dan kebetulan di lokasi yang kita kunjungi sekarang ini sudah ada yang berbunga gitu ya. Padahal berapa tahun Bu?
2 tahun 9 bulan, Pak. 2 tahun 9 bulan ya. Terus kemarin kan kita sempat juga melihat ada di salah satu perkebunan ya, perkebunan milik BUMN ya, yang mengembangkan macadamia ini. Kira-kira hubungannya tadi dengan kelola usaha itu prospeknya seperti apa kalau menurut Pak Taruna nih, tanaman macadamia di kita ini? Ya, baik. Saya pikir dan kita lihat bersama, kalau dilihat dari pertumbuhannya saja, macadamia yang ditanam mulai dari kemarin kita ke di Solok dan sampai di sini, itu bagus pertumbuhannya. Umur 2,5 tahun saja sudah mulai belajar berbuah kan, berbuah. Padahal menurut teoritisnya ya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru berbuah. Nah di sini pada tahun ke-2,5 saja sudah mulai belajar berbuah, Pak. Jadi secara teknis ini sudah mendukung, sehingga tinggal didukung dengan pemasarannya. Dan saya pikir kemarin juga kita lihat bersama, ternyata macadamia ini sudah ada off-takernya yang siap menampung. Gitu. Bahkan dari informasi kemarin, kekurangan produksi. Sehingga macadamia ini sangat prospektif untuk dikembangkan. Termasuk di lokasi KFW ini. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Taruna, Bu Diana, Bu Susi. Jadi teman-teman, ini pengelolaan das tadi segala aspek terkait ya. Karena mengelola das itu sangat kompleks, baik itu aspek lingkungan, aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas dari mulai aspek teknisnya sampai aspek budaya, sosial budaya masyarakatnya. Dan mudah-mudahan dengan yang dikerjakan teman-teman BPDAS melalui proyek, forest program, melalui program-program yang lain, ini terus bisa dikembangkan secara sustainable dengan tadi kata Pak Taruna. Jadi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha itu harus terus diusahakan gitu ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Salam lestari.